bego sih itu sama kamu itu ngirim kayaknya Cara yang cocokin ya gampang. dari ada langsung dari kacamata mana kacamata ini kacamata nih soalnya langsung pas di ya Oke. kayak apa ntar gue penting masih aja Ini pokoknya emang posisinya emang untuk satu orang aja. iya ini ada orang bugis doang ini dua orang agak kaku dah. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi channel YouTube Ilyas Aselava. Kali ini kita bikin video podcast ya. Kita bikin video podcast dengan tujuan, dengan maksud itu untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester 4 di mata kuliah pendidikan agama Islam, pendidikan doang. Oh iya. Kalau itu beda lagi. Pendidikan agama Islam semester 4 di Institut Agama Islam Jamiat Khair. Saya dan teman saya Muhammad Abdul Bugis yang akan diposisikan sebagai narasumber pada saat ini. Oke. Nah, langsung ya kita mulai dulu dengan tema pada kali ini. Nih temanya nilai-nilai Islam keluarga dan masyarakat. Kita apa santai aja ya, tahu aja. Ya gua sini ya. Ya oke. Apa? Wah jatuh. Gak apa-apa. Ya. Gimana? Jadi pada kesempatan kali ini kita bahas nih nilai-nilai Islam. Mungkin poin-poin penting mungkin ya, poin-poin penting yang ada dalam agama Islam di ruang lingkup keluarga dan masyarakat. Seperti itu. Gimana pendapat antum nih? Oke, masih sama host yang telah membawakan acara dan telah membawakan Dia pakai perempuan. Emang gak bisa serius. Mohon maaf pada saya. Terus kita akan membahas tentang nilai urgensinya atau pentingnya nilai-nilai Islam khususnya di keluarga dan masyarakat. Untuk apa? Untuk penanaman urgensinya ya. nilai-nilai Islam supaya lebih tertanam lagi ke ranah keluarga dan masyarakat. Harus kita tahu dulu. Gak apa-apa mas. Gak apa-apa mas. Kan komat bukan aja. Gak usah. Nanti tinggal di kelompoknya. Nah bisa diedit. Di keluarga, pentingnya penanaman nilai Islam di keluarga. Nah, kita kan juga udah pernah tahu kan, ada ayat di Al-Quran yang mengatakan A'udzubillahiminasyaitonirrajim qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang bagaimana para kita khususnya laki-laki dan umumnya perempuan juga at the end of the day kita bakal jadi pemimpin keluarga kita sendiri, entah itu suaminya, entah itu istrinya. Allah juga ngasih attention di Al-Quran bahwa ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah diri kalian pertama, poin pertama yang akan kita bahas, diri kalian wa anfusakum diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian. Poin keduanya naron, jaga dari apa? Dari api neraka. Maksudnya dari siksa api neraka. Yang pertama adalah anfusakum. Maknanya anfusakum tuh berarti kita secara pribadi ya. Secara pribadi kita harus menjaga diri kita dari api neraka. Enggak cuma istrinya doang, enggak cuma suaminya doang, enggak cuma anaknya doang, tapi di antara semua itu, mau istri, mau suami, mau anak bahkan itu harus menjaga dirinya kalian, dirinya masing-masing dari api neraka. Wa ahlikum. Nah, wa ahlikum tuh keluarga kalian tugasnya adalah untuk kepala rumah tangga, untuk ayah, untuk yang jadi leader dalam satu hubungan rumah tangga, which is hubungan nikah gitu. Nah, ini adalah peran ayah, peran suami, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga untuk
menanamkan nilai Islam ke keluarga. Kalau dirinya aja udah ditanam nilai-nilai Islam, kalau dirinya sendiri dianya udah punya basic, dianya udah punya pemahaman nilai-nilai Islam tentang keluarga si suaminya ini. Nah, si suaminya juga harus menanamkan nilai-nilai Islam kepada anaknya dan kepada istrinya. Karena apa? Karena bahtera rumah tangga yang dibangun sama hubungan suami istri antara kedua belah pihak itu harus dikaitkan, harus dihubungkan dengan agama. Karena rumah tangga kalau nggak ada agamanya itu bakal rusak, bakal hancur. Berapa banyak orang yang hancur hubungannya, bisa terus pisah di tengah jalan gara-gara nggak ada basic fondasi agama yang fundamental. Jadi penting banget ini kita menanamkan nilai Islam di keluarga. oh, udah pengalaman nih. Belum juga secara teori juga. Secara teori Secara ya. teori pengalaman. Ya, setidaknya apa udah ada lah kawan ya. Ada dikit-dikit, terus secara praktik ya belum mengalami juga. Praktek apa? Secara praktik belum ada, maksudnya belum nikah. Isi ya. Sama kita. Di hadis sih Itu konteksnya dalam keluarga tuh. konteksnya dalam keluarga. Kita baru bahas konteksnya dalam keluarga, belum dalam masyarakat. Oke. Urgensinya tadi. Potensinya, pentingnya. Terus di hadis juga, Kanjeng Nabi juga menyampaikan bahwa ma'an faqur rajul ala ahli fahuwa shadaqatun. Wa inna rajul la yu'ajjiru fil luqmah yarfa'uha illa fi ibratin. Ini hadis Kanjeng Nabi. Yang artinya adalah nafkah yang diberikan kepada rumah tangga, kepada keluarganya itu bernilai sedekah. Jadi yang memberikan nafkah kan tugasnya adalah laki-laki, kepala keluarga, suami atau ayah. Yes. Jika ayah mencari nafkah, terus memberikan ke anak dan istrinya, itu dalam sedekah. Terus sungguh seseorang diberi ganjaran karena meskipun dia memberikan cuma sesuatu nasi untuk keluarganya yang ia masukkan ke dalam mulut keluarganya. Nah, itu juga dianggap sedekah, itu juga dianggap kita menanamkan nilai-nilai Islam. Berpahala juga potensinya. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami itu memberikan nafkah walaupun hanya sebesar sesuap nasi, nggak banyak-banyak, itu dianggap sedekah. Yes. Tapi tergantung. Sekarang kebutuhan makin banyak dan ya kok ada kebutuhan sekunder, Ya. kebutuhan yang lain-lain. Jadi nggak mesti sesuap nasi ya. Maksudnya Sekarang nggak mesti sesuap nasi. itu kan cuma perumpamaannya aja. Perumpamaan, Ya, jadi perumpamaan akan saking pahalanya orang yang memberikan nafkah untuk keluarganya, Ya. saking berpahalanya, saking baiknya orang yang menanamkan nilai-nilai prinsip Islam ke dalam keluarganya. Mau keluarga inti, mau keluarga besar ya. Intinya ya harus kita tanamkan ke keluarga inti kita dulu. Toh nanti someday, at the end of the day kita punya istri, kita punya anak, dan kita udah tahu harus melakukan apa, nilai-nilai Islam dan prinsip apa yang harus kita kasih ke anak kita, kasih ke istri kita. Insya Allah itu pernikahan itu menimbulkan sakinah mawaddah warahmah, dan pernikahan itu insya Allah abadi selamanya dengan niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. siap banget ini. Beres. Ya, siap banget. Itu berarti tadi dalam ruang lingkup keluarga ya berarti ya. Itu dalam orang keluarga ya. Berarti sekarang jika kita masuk, oh berarti itu tadi keluarganya yang maksudnya keluarga inti ya. Keluarga itu yang pertama dulu harus keluarga itu dulu, baru kalau keluarga itu udah semuanya diterapkan prinsip Islam, baru keluarga besar. Gitu. Tapi kalau oh beda konteks berarti ya. Kalau misalnya kita sebagai laki-laki nih, berarti tetap ke keluarga inti dulu, terus kemudian ke keluarga kita kayak contoh ibu kita, bapak kita. Iya benar. Itu termasuk. Masuk. Keluarga besar kan bukan cuma orang tua kita, orang tua daripada pasangan kita juga. Oh, berarti mertua kita ya. Mertua kita, oke. Terus Kemudian kalau misalnya sesuai tema nih, masyarakat. Kalau misalnya udah mewakili ke masyarakat nih, nilai-nilai Islam apa aja menurut antum di narasumber ya, Al-Ustaz Muhammad Abdul Mughis. Apa? pandangan Ilyas terkait penerapan nilai-nilai prinsip Sama. Sama. Jadi ini ya kalau menurut
pribadi ya nilai Islam ya itu tadi sama tentang keluarga dan itu apa nggak mesti hanya ini apa namanya nggak hanya laki-laki terhadap maksudnya suami terhadap istri. Kita lihat juga dari sudut pandang lain, misalnya contoh seorang anak dan orang tuanya. Nah itu kan juga penting tuh nilai-nilai Islam apa saja ya di hadis sudah dijelaskan kan yang apa hadisnya birrul walidain yes. Nah kelihatan kan siapa yang kosong siapa yang berisi. Ridhollahi fi ridho walidain seperti itu. Jadi itu tadi saudara kita menjelaskan nih teman kita nih Ustaz Muhammad Lubis kalau keluarga nilai-nilai Islam apa nilai-nilai penting ya dalam pandangan Islam di ruang lingkup keluarga itu tadi dari sudut pandang suami mengasihi terhadap istri dan tadi saya sedikit ngasih tambahan anak terhadap orang tua seperti itu. Ya mungkin nanti banyak kalau misalnya kalian bisa cari lagi. Tapi kita langsung masuk ke bab selanjutnya. Apa? Nanya aja. Iya. Sebelum kita maksudnya. Iya. Nah, tadi itu kan tentang bagaimana orang tua, peran orang tua antara suami dan istri, harapan nilai-nilai prinsip di keluarga. Gimana kalau orang tuanya, entah suaminya atau istrinya bahkan itu dua-duanya atau bahkan salah satunya itu nggak ngerti agama, sedangkan anaknya dipondokkan di pesantren ngerti agama. Nah, si anak tersebut mau menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam ke keluarganya. Itu gimana caranya kita menyampaikan ke orang tua kita bahwa agama Islam gini loh Bu, agama Islam gini loh Pak. Nah itu gimana? Kan harusnya yang nanya siapa? Dia harusnya saya nih yang bertanya nih. Coba harus sumber. Saya udah nyimpan itu pertanyaan itu. Kalau misalnya keluarga, gimana tadi? Keluarga. Ya kalau misalkan ayah atau ibu, bapak atau mama itu tidak mengerti Islam dalam sunnah atau bahkan dua-duanya. Terus si anak tersebut dimasukkan ke pesantren. Banyak kasusnya yang ayahnya nggak bisa mendidik, ibunya nggak bisa mendidik, akhirnya masuk ke pesantren kan. Ya. Nah otomatis si anak tersebut udah tahu dong nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam, khusus di keluarganya. Ketika dia pulang dari pondok ke rumah dan ingin menerapkan nilai-nilai Islam ke orang tuanya, otomatis ke keluarganya, itu gimana caranya dia menyampaikan nilai-nilai Islam tersebut? Karena yang kita tahu kan antara anak dan orang tua itu kan gimana ya, kesannya kalau kayak gitu kan kesannya nggak sopan atau gimana gitu. Nah menurut pandangan Anda gimana gitu Mas Ilyas? Harusnya saya yang ngasih nanti. Kalau seperti itu kan seorang anak di mondok di pesantren kan, anak mondok pesantren kemudian pas mau pulang nih mau diajarkan nih ya kan gimana caranya menerapkan nilai-nilai Islam di dalam ruang keluarga, cara menyampaikannya gimana itu mungkin kalau ini pandangan pribadi ya yang bertahap pertama, terus bisa juga konsultasi kepada ustaz-ustaz. Kemudian sabar sih intinya, intinya sabar karena namanya orang tua pasti adalah termasuk orang tua. Orang tua saya dia almarhum ya kan memang ya bisa dibilang rada keras lah. Ya sabar emang harus kalau nggak bisa langsung jebret, dan kita nih sebagai anak juga harus menghormati, harus ya nggak boleh lah mentang-mentang kita. Nah ini salah satunya nih, mentang-mentang kita udah memiliki ilmu, merasa paling pintar sama orang tua ada itu nggak pakai semua itu menurut saya gitu. Berarti cara kita menyampaikan juga dengan adab, dengan akal dan sopan santun. Yes. Dan dengan sabar tentunya. Karena nggak semua orang tua langsung paham apa yang anaknya bilang. Iya gitu. Kita butuh bonding sama orang tua baru kita dikit-dikit anak prinsip-prinsipnya. Nah ada juga kan di makalah yang lain, al-ummu madrasatul ula, wal-abu mudiruha. Oh ada lanjutan ya? Wal-abu mudiruha. Oh baru tahu saya. Kita apa? Ya terus jadi tugas ya menjalankan menanamkan prinsip-prinsip Islam di dalam keluarga tuh tugasnya nggak hanya
suami doang, tapi istrinya juga berperan penting di dalam keharmonisan keluarga, di dalam menanamkan prinsip-prinsip nilai-nilai agama yang ditanamkan di keluarga. Istri juga penting, nggak hanya suami. Kan tadi istri adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak nantinya at the end of the day someday, dan bapaknya itu pengajarnya. Yang namanya lembaga pendidikan, kalau ada sekolahnya doang tapi nggak ada pengajarnya, kan sama aja kosong. Yes. Lembaga pendidikannya nggak jalan, Betul. kurikulumnya nggak jalan, dananya juga nggak ada. Sebaliknya juga, cuma ada pengajar doang, tapi tempatnya nggak ada. Ya, apa yang mau diajarin? Apa yang mau diajarin gitu? Jadi sama-sama harus ada korelasinya antara si pengajar, yaitu bapaknya sendiri, dan si tempatnya itu, si madrasahnya itu, si lembaga pendidikan tersebut. Jadi harus ada sinkronisasi antara keduanya. Jadi nggak cuma satu doang, nggak cuma tugasnya ayah tok buat ngajarin agama ke anak, enggak. Ibu juga bisa berperan penting untuk mengajarkan agama ke anak. Jadi nanti anaknya malah tumbuh kembangnya dengan baik dan pola pikirnya juga terjaga berkat si orang tuanya tersebut udah sama-sama saling cocok untuk mengajarkan anak kepada agama Islam tersebut. Mungkin gitu. Tuh ya, jadi berarti sudah nih, sebelum kita masuk ke nilai-nilai Islam ke masyarakat nih. Jadi ruang keluarga sudah dijelaskan oleh rekan kita yang Ustaz Muhammad Amir Bois. Dan kemudian gimana nih kalau pandangan tentang masyarakat? Nah, kalau keluarga kan lebih tafsir, lebih terperinci kan. Ruang Ya. lingkupnya juga udah terlalu ini. Karena mikro. Kalau masyarakat kan itu makro. in general. Yes. Jadi kita harus tahu juga gimana karakter daripada pribadi masyarakat tertentu. Misalkan kita kalau mau menanamkan prinsip-prinsip masyarakat, kita jangan langsung masuk terjun ke masyarakat dengan pola pikir kita, dengan asumsi kita, dengan opini kita, nggak bisa. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pas dakwah ke masyarakat Mekah, Madinah, ke Taif bahkan itu beliau nggak langsung ini Islam loh, ini iman loh, ini tauhid loh, nggak gitu. Jadi beliau harus bonding dulu sama mereka, beliau harus tahu adat mereka juga, beliau harus tahu sifat mereka juga, beliau harus tahu kebiasaan mereka juga. Agar apa? Agar beliau seenggaknya bisa mengikuti, tanda kutip, bukan mengikuti kebiasaan buruk mereka, cuma mengikuti adat mereka supaya mereka lebih welcome lagi untuk menerima agama Islam. Jadi kalau orang-orang tiba-tiba dakwanya ke orang-orang misalkan mabok, ke orang-orang yang maksiat, terus kita larang, orang itu makin kan, makin keras. Cuma kalau kita ngobrol dulu ke dia, diajak diskusi dulu, lama-kelamaan dia bakal dulu bertahap juga, secara bertahap dan nggak langsung ilmu, harus akhlak dan sopan santun. Kenapa Kanjeng Nabi juga di hadisnya nama buisu liutamima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan diutus untuk mempintarkan manusia, bukan. Tapi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bukan pinter ya? Bukan pinter. Karena kalau pinter tapi nggak punya akhlak, berapa banyak pejabat-pejabat yang korupsi? Ya. Berapa banyak orang-orang yang pinter di negeri ini, cuman kesandung kasus. Itu kan orang-orang yang pinter secara knowledge, secara mindset, secara berpikir pinter, cuman nggak punya akhlak, nggak punya sopan santun, nggak punya adab. Cuman kalau toh orang adabnya juga nggak pinter, ya sama aja gitu. Jadi memang tugas Nabi itu untuk mengkalimah akhlak, cuman ada tugas Nabi di bawahnya Nabi yang lain. Yang lain adalah yang dua. Yang pertama adalah untuk menaikkan taraf berpikir umat manusia khususnya. Yang kedua adalah mengubah pola pikir. Akhlaknya udah dibenerin nih, udah baik segala macam. Yang tadinya mabuk jadi enggak, yang tadinya mabuk dia nggak tahu mabuk itu haram atau apa, jadi tahu segala macam hukum halal haramnya. Terus dinaikkan taraf berpikirnya. Oh iya, kita tuh nggak bisa gini-gini aja. Kita tuh harus bisa upgrade diri kita, improve skill kita supaya nggak gini-gini aja. Makanya dinaikkan taraf berpikirnya dulu. Setelah udah bonding antara
Nabi sama umat, akhlaknya udah enak, nabinya juga udah enak juga, meskipun ujian Nabi sangat berat, tapi disitulah akhirnya Nabi ngasih ilmu-ilmu, ngasih beberapa ilmu fikih, gimana caranya ibadah, gimana caranya bersuci, gimana caranya kita merespon orang lain, gimana caranya kita buat sosialisasi sama orang lain, hablum minannasnya, hablum minallahnya, itu diajarin. Kalau udah naik cara berpikir. Yang kedua, mengubah pola berpikir. Kita lihat dulu zaman Kanjeng Nabi Isa, saking sucinya Kanjeng Nabi Isa, yang beliau dikabarkan beritanya atau di hadis-hadis dan Al-Quran banyak beliau lahir tanpa adanya seorang bapak, dan beliau lahir dari rahim ibu yang suci. Jadi umatnya itu selalu mengkultuskan beliau bahwa beliau tuh bukan sekedar manusia, bahkan Tuhan. Nah, statement itulah yang diubah oleh Kanjeng Nabi bahwa sempurna-sempurnanya Nabi itu tetap manusia gitu. Jadi orang itu diubah pola pikirnya. Yang tadinya pola pikirnya jahiliyah, jadi terang benderang, minaz zulumati ila nur. Jadi mengubah Akhlak yang keduanya menaikkan cara berpikir, yang ketiga mengubah pola pikir. Nah, mungkin itu nilai-nilai Islam yang bisa kita terapkan ke masyarakat umumnya, terutama masyarakat Islam di daerah kita, di lingkungan kita, yang nggak semua masyarakat itu sama. Mungkin ini beberapa poin yang bisa ditulis dari pembahasan kita pada kali ini. Gimana, Mas Yes? Ya, sudah cukup lengkap kan? Panjang lebar dijelaskan oleh saudara Al-Ustaz Abdul Muhyiddin. Jadi peran dalam masyarakat ini kita ambil jadi poinnya ya. Kesimpulannya jadi dalam keluarga tadi ada nafkah ya. Nafkah itu kewajiban untuk seorang suami terhadap istri ya, terhadap keluarganya bahkan ya kan. Itu salah satu nilai Islam. Kemudian seorang anak, yaitu hormat terhadap orang tua, yaitu dengan istilah birrul walidain. Nah, itu termasuk salah satu nilai Islam yang ada di dalam ruang lingkup keluarga. Kemudian terakhir pendidikan dan tarbiyah, jadi sudah dijelaskan umum atau satu bulan. Abu mudiruha. Abu kepala sekolahnya, seperti itu. Itu dalam ruang lingkup keluarga. Kemudian dalam ruang lingkup masyarakat, akhlak yang pertama ya, akhlak. Ya kan, karena tadi Rasulullah inama buiskom diletakkan makanal akhlak, untuk berakhlak dulu dan secara bertahap, tidak bisa langsung asal jebret ya kan, intinya. Kemudian yang kedua ada menaikkan taraf pikir, juga dijelaskan dengan lebar. Dan yang terakhir ubah pola pikir. Itu dia, itu poin-poin atau nilai-nilai Islam dalam ruang lingkup keluarga atau masyarakat. Mungkin sampai sini ya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Semoga ini bukan pertama dan terakhir kalinya saya bisa ke channel beliau. Mungkin kalau ada kesempatan waktu dan kita bisa ngobrol lagi. Kita bisa ngobrol lagi secara mendalam. Ya mungkin sekian dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang closing, Wah,